Rahasia terbongkar, Ketua BPK 2021 sudah mengendus potensi korupsi Bansos 2,85 triliun. Coba selidiki, malah dimutasi dan diusir ke Aceh sama Anies, dibungkam. Ya, Bansos ini kan sama tingkatannya, sama nilainya dengan bantuan keadilan, bantuan keamanan, itu hak rakyat dan kewajiban negara. Jadi bantuan sosial itu hak rakyat dan kewajiban negara. Justru hal ini harus dijalankan sesuai dengan kepentingan-kepentingan yang memang mengutamakan kepentingan rakyat. Dan seperti biasa ya, dengan mencuatnya temuan dugaan kasus korupsi Bansos ini, maka pendukung Anies Baswedan pun masih bungkam dan membisu. Dan pejabat yang tersangkut harus diseret ke pengadilan. Nggak usah takut. KPK atau Kejaksaan Agung, rakyat pasti mendukung. Meskipun misalnya calon tersangkanya sampai udah mau nyapres segala. Dugaan korupsi Bansos era pemerintahan Anies masih menjadi perbincangan hangat publik Indonesia. Hal mencengangkan yang terjadi pada 2020 tersebut dibeberkan langsung oleh seorang pegiat media sosial bernama Rudy Falengka melalui akun Twitter pribadinya @kurawa 9 Januari 2023. Ditaksir kerugian negara mencapai 2,85 triliun. Akun itu juga menyebutkan bahwa terdapat sebanyak 1.000 temuan ton beras dengan bentuk paket 5 kg di tempat penyimpanan tersebut. Ia menyebut bahwa kondisi beras di tempat itu sudah rusak dan membusuk. Dalam salah satu tweetnya, Rudy Falengka juga menyebut bahwa kasus korupsi itu sudah mau diselidiki oleh Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Namun, Kepala BPK DKI saat itu yang mau menyelidiki kasus korupsi itu malah dimutasi ke Aceh. Seperti dilansir dari laman Tempo, Kepala Perwakilan BPK DKI yang sebelumnya dijabat Pemut Aryo Wibowo digantikan oleh Dede Soekarjo. Dede sebelumnya menjabat sebagai Kepala Auditoriat VA BPK, sementara Pemut Aryo menduduki posisi Kepala Perwakilan BPK DKI sejak Februari 2020. Dan Pemut pun dipindah tugaskan menjadi Kepala BPK Perwakilan Aceh. Keduanya dilantik pada Selasa 14 September 2021. Menurut Barulah, posisi Kepala Perwakilan BPK di Jakarta ataupun Aceh sama-sama kelas A. Saat Pemut menjabat, BPK DKI menyoroti sejumlah laporan keuangan DKI Jakarta pada 2019 dan 2020. Salah satu yang ramai di publik adalah soal laporan keuangan DKI 2019 atas anggaran Formula E. BPK DKI menyoroti studi kelayakan atau feasibility study PT Jakpro soal komposisi keuntungan penyelenggaraan Formula E di ibu kota selama 2020-2024. BPK juga menilai negosiasi Jakpro soal status kerjasama dan pendanaan Formula E belum maksimal. Lalu, belum ada kejelasan mengenai pembagian pendanaan yang dapat membebani APBD DKI. BPK menyebut pendanaan dari pihak ketiga dapat menjadi alternatif. Hasil audit BPK DKI terhadap laporan keuangan 2020 juga menyoroti pemborosan pembelian rapid test dan masker N95 oleh Dinas Kesehatan Jakarta. BPK DKI juga menemukan Pemprov DKI kelebihan bayar gaji PNS yang sudah pensiun dan meninggal, termasuk penyaluran dana Kartu Jakarta Pintar KJP Plus yang masih terus dilakukan kepada siswa yang sudah lulus sekolah. Tapi setelah diganti, BPK DKI malah diam membisu dan tidak ada kelanjutan penyelidikan kepada Pemprov DKI Jakarta yang pada saat itu dipimpin oleh Anies. Malahan BPK memberikan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada pemerintahan Anies. Gila bukan? Ini membuktikan jika era Anies memang banyak terjadi korupsi dan kelebihan bayar, tapi menjadi tak terlihat setelah Kepala BPK DKI kala itu diganti. Jika memimpin di tingkat provinsi saja begitu banyak melahirkan masalah, bagaimana jika teritorialnya sebesar Indonesia bisa hancur negara? Jika kita kembali membaca fakta dari BPK di atas, sudah jelas ada potensi kerugian, khususnya kasus kelebihan bayar atau overpay dan korupsi DKI Jakarta yang menandakan tata kelola keuangan pada era Anies begitu sangat buruk. Maka dari itu KPK dan PJRU harus segera menyisir kejanggalan-kejanggalan ini karena bisa jadi ada keterlibatan dari sosok Anies dalam kasus tersebut. Bagaimana menurut Anda? Mas Bobi harus tindak tegas. Ada oknum lurah dan camat di Medan tampol warganya. Gegara pembangunan jalan,
Wah, kasar banget. Pak Bobi, ini kita niat mau ngecor, tapi tidak kasih kesempatan kita untuk ngecor, Pak. Inilah Pak Lurah sama Pak Camat sini. Medan Perjuangan. Ya, ini mukanya. Pak, ini mau dibongkar. Jangan buat heboh orang itu, heboh orang. Jangan main tangan. Bapak main tangan duluan. Bapak jangan main tangan duluan. Bapak jangan main tangan duluan. Sekarang yang main tangan siapa? Siapa yang main tangan? Laporkan aja. Jangan main tangan. Jangan suka-suka. Apa? Kalian yang main tangan duluan ya sama saya. Kalian main tangan. Pak Bobi. Hei, nomor satu itu. Sini yuk. Kok preman sini? Hah? Kok kopot kayak gini? Hah? Berapa gini? Kok preman kok gini? Hermanto, Pak. Bapak mau jadi lurah lagi ya? Saya Siap, Pak. suka orangnya Siap, Pak. Bapak ini. Terima seadanya apa. Pegiat media sosial Habib Selau mencuitkan sebuah video yang membuat geger jagat maya Twitter sambil mentak akun Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang mengunggah sebuah video dengan caption berikut ini. @wagimandip_, Bang Wali, @Bobi Nasution, tolong ini jajarannya, Lurah dan Camat Medan Perjuangan ditertibkan. Bukan begini cara memperlakukan warga. Kalau emang ada kesalahan di pihak warga, kagak ditabok juga kali. Ternyata dilansir dari laman detik.com, sebuah video yang menunjukkan seorang warga terlibat keributan dengan beberapa pria yang disebut orang kelurahan beredar di media sosial. Video tersebut akhirnya membuat heboh karena ada aksi menepis tangan perekam di dalam video itu. Dalam video yang dilihat Detik Sumut Sabtu 7 Januari 2023, terlihat dua orang pria berbaju ungu dan merah yang sedang terlibat cekcok dengan wanita perekam video. Dalam video tersebut, wanita itu mengatakan dirinya dilarang mengecor bahu jalan di depan rumahnya. Kata sang wanita, "Pak Bobi, ini kita niat mau ngecor tapi tidak diberi kesempatan kita untuk ngecor, Pak. Inilah Pak Lurah dan Pak Camat, ini Medan Perjuangan." Kemudian setelah itu wanita itu mencoba merekam wajah dari pria berbaju ungu. Handphone wanita tersebut dipukul hingga terjatuh oleh pria itu. Melihat ada perempuan yang menerima perlakuan kasar, terlihat seorang pengemudi ojek online tersulut emosinya dan ikut menegur pria berbaju ungu itu. Sedangkan pria yang berbaju merah terlihat hanya diam dan membiarkan kejadian itu. Saat ditemui di sekitar lokasi, tepatnya di Jalan HM Yamin, Kelurahan Seikera Hilir 2, Kecamatan Medan Perjuangan Medan, wanita pengunggah video bernama Diana menjelaskan peristiwa itu. Ia mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10. Awalnya, Diana bersama dengan suaminya ingin menyemen atau mengecor bahu jalan yang tepat berada di depan rumahnya. Hal itu mereka lakukan karena tingginya jarak antara jalan dengan bahu jalan, sehingga cukup berbahaya ketika dilewati. Karena waktu mereka untuk mengecor belum tahu kapan karena disibukkan dengan pekerjaan ataupun cuaca yang tidak menentu, mereka akhirnya baru menimbun bahu jalan itu. Untuk diketahui Jalan HM Yamin baru dilakukan pengaspalan sehingga ketinggian jalan semakin tinggi. Namun mereka dihubungi oleh kepala lingkungan setempat untuk membongkar timbunan mereka. Hal itu merupakan perintah dari Camat Medan Perjuangan. Mereka diminta membongkar timbunan itu karena dinilai merusak kecantikan area itu. Padahal menurut warga, di beberapa lokasi di Medan Perjuangan terdapat timbunan bahu jalan, termasuk di sekitar kantor camat dan juga salah satu lokasi tidak jauh dari rumah mereka. Hanya saja, timbunan yang lain kok tidak diindahkan dan hanya menyoroti rumah mereka. Kemudian pada keesokan harinya beberapa orang datang ke rumah mereka dan meminta timbunan itu dibongkar. Pria berbaju merah yang ada dalam video belakangan diketahui merupakan Lurah Seikera Hilir 2, sedangkan pria berbaju ungu yang menampol handphone warga hingga terjatuh disebut adalah orang kelurahan. Lurah tersebut dan beberapa orang itu kemudian membongkar tanah timbunan tersebut. Setelah membongkar tanah timbunan itu, mereka kemudian meninggalkan lokasi.
Diana yang dijumpai bersama dengan suaminya mengaku tidak mau merusak pembangunan yang dilakukan oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Mereka hanya ingin mempermudah akses masuk ke rumah mereka yang dinilai terlalu tinggi dari jalan. Diana berkata, "Kami bukan mau merusak pembangunan Pak Bobi, kami sangat senang dengan penataan kota. Hanya saja ini terlalu tinggi, makanya kami timbun dan ingin cor. Kami nggaknya bodoh-bodoh kali. Tak mungkin lah nggak kami pikirkan aliran air biar tergenang di situ. Siapa yang mau rumahnya kena banjir?" kata Diana. Semoga saja Mas Bobi yang terkenal dengan ketegasannya itu bisa menindaklanjuti kasus ini karena perilaku yang diperbuat oleh oknum lurah dan juga camat tersebut sangatlah kasar kepada warganya. Jadi bagaimana menurut Anda?